Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah. Esoknya dengan gentle, siswa gas ke John Bori dan kampret nih, dia malah terjebak macet. Lalu Shin memperlihatkan kepada Put yang di kepalanya ada club circle gitu bertulisan go. Sekarang dia udah naik motor anjir, ke ontel kayak tadi malam. Terus ada cewek di sebuah laundry yang ngebaca sebuah surat di saku baju. Ternyata itu tuh gombalannya si Put. Dan di surat itu bertuliskan, untuk mencintai harus mengambil resiko. Jam 1 siang di depan rumahmu. Ternyata itu cewek yang namanya si Go. Emaknya yang tahu anaknya cengar-cengir pun bertanya, "Oh, apa gue?" Lalu Gop menjawab, kalau itu cuman permen karet. Emaknya nggak percaya tuh dan mau ngemastiin kebenarannya. Tapi Gop malah memakan surat itu dan menelannya. Jir, barbar nih coba ya. Emaknya akhirnya sadar kalau itu adalah surat dari Put, pacar Gop yang nggak direstui. Tapi Gop yang buru-buru pun langsung kesurupan dan menghempaskan emaknya itu. Tepat pada waktunya, si Put pun sampai dan Gop pun, agak ngiler nih gue di sini. Lalu mereka pun minggat. Shin beralih ke Sua yang udah sampai di bank cabang John Bori dan dia ketawa pas ngeliat rekaman CCTV yang ada di ATM. Dan dia shock dong pas ngeliat daftar nama yang ngelakuin transaksi di ATM itu di hari itu. Jir, udah kayak setan mantan ayang gue dah ke cowok lain yang banyak bener. Bang Cap memang. Lalu pada malam harinya dia survei tuh ke tempat ATM ajaib itu dan membuat jadwal pertemuan ke semua member yang transaksi pakai ATM itu. Karena saking histerisnya Sua, gak sengaja kunci mobilnya terhempas dan masuk ke comberan. Besoknya di kantor pusat, lagi-lagi si Jamet ngodain si Chip dan bilang kalau Chip tuh idaman banget. Tipe dialah pokoknya. Anjir emang. Lalu Chip yang keki pun pura-pura nerima telepon dan ngedrama soal kejadian semalam yang ngebuat dia mabuk berat. Hal itu ternyata berhasil ngebuat si Jamet shock. Halo,ว่าไงเหี้ยดิเหี้ยขอบคุณที่มาส่งนะคะเหี้ยบุหรี่ที่มึงซื้อมาเมื่อวานกูแม่งพูดแล้วก็คันคอว่ะLanjut ke Sua, yang mau gak mau dia harus naik tuk-tuk tuh, angkutan tradisional Thailand, untuk mencari montir duplikat kunci. Ternyata nih, supirnya adalah Put. Peteng. Ini si dua biji namanya kembar anjir. Lalu di perjalanan, Sua nelpon ke manajer dan meminta buat mempersiapkan waktu dan tempat untuknya untuk mewawancarai para member. Pat yang dengar pembicaraan itu langsung shock dong. Dia sadar tuh kalau ternyata orang itu adalah orang bank. Lalu dia dengan sengaja tuh nyari tempat sepi. Lalu ngedrama kalau mobilnya lagi mogok. Sua pun diminta turun buat ngedorong mobilnya. Dan pas udah turun,น้ำมันก็ยังไม่หมดอ่ะโห my god โอ้ยเป็นกันนักกันหนาวะชิบหายแล้วลืมกู
Sua yang malang pun lanjut jalan kaki hingga dia nemuin sebuah rumah yang dirasanya sepi. Dia pun memilih buat tidur di sebuah gubuknya. Dan saat di pagi harinya dia terkejut tuh, ternyata semalam tuh bobok sama seekor buaya. Mana buayanya mangap lagi itu. Mengetahui kalau dirinya terancam, dia pun langsung kabur dong. Tapi pas di luar, dia dikagetin sama pemilik rumah. Dia juga punya pistol tuh, makin terbirit-birit lah dia. Di pagi harinya, si Pat nemuin si Pot di lapangan. Pot pun pamit ke pacarnya si Goblok dengan bucinnya. Jir, sengklek abang.ดูแลให้ดีนะ ตักปืนอ่ะ โอ้ยนี่ไอ้ปื๊ดว่างพอเหรอวะดูอีกก๊อฟมันน่ะสงสารมันน่ะพอเลยไอ้ปื๊ดไปเลยรีบไปเลยเร็ว Pat yang ngajakin sembunyi pun bilang ke Put kalau dia ketemu sama orang bank yang sedang melacak para member yang menarik duit double di ATM ajaib. Di sini mereka ketakutan karena duitnya Put dah dipakai buat beli motor dan si Pat duitnya dah dibeli gigi emas palsu. ของมึงอะยังโชคดีของกูนี่เนี่ย Mereka pun bingung sampai-sampai ngerjain pembunuhan. Tapi gak jadi karena sadar kalau uang yang diambil mereka tuh cuman sedikit, gak worth it. เงิน30,000 กว่า มึงถึงกับจะฆ่าคนเลยเหรอวะ Lanjut ke Swa yang dah sampai di kantor CNBC Chanbori dengan kumelnya. Dan di sana ternyata juga ada Jeep yang ingin mengetahui perkembangan dari kasus yang lagi Swa tangani. Di sana mereka nungguin para member yang mau diwawancarai. Tapi sampai jam pulang kantor ternyata gak ada satupun member yang datang. Ya lagian ngaco, emang siapa yang mau ngebalikin rezeki nomplok? Orang kalau nagih hutang aja pas ditagih malah jadi galak, ini malah suruh ngebalikin. เอาใจช่วยนะ สู้ๆ Pat dan Pet ternyata ada di luar tuh, ngumpet di balik tong sampah. Dan pas Swa keluar dari kantor bank, Pat ngasih tahu ke Pet kalau itu tuh orang yang nyariin kita dan balik ngintip. Tetapi gara-gara kurang jelas.